Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Getah Nangka dalam channel YouTube dan Facebook. Ya, jadi ini adalah J33 ya, yang lagi diviralkan lagi. Katanya nangka kayak gini aja kok digembar-gemburkan, iklannya besar sekali gitu ya. Mohon maaf ya, gak usah dibesar-besarkan, juga udah besar. Buahnya juga udah besar, udah memenuhi standar sebagai nangka premium. Kemudian dagingnya warnanya juga kuning, namanya juga tekam yellow gitu ya. Sudah memenuhi standar. Ketebalannya memang kadang tebal kadang tipis tergantung perawatan. Berarti yang tidak standar adalah pekebunnya. Ya, oke. J33 salah satu varietas yang dikembangkan di Malaysia dan beberapa lokasi di Thailand. Ini merupakan salah satu nangka yang cukup fenomenal dan sudah layak dikebunkan karena sudah memiliki syarat. Ya. Satu, ginjah. Ginjah artinya cepat berbuah dan buahnya banyak. Cepat berbuah dan buahnya banyak, ya, bukan 1-2 tapi banyak. Ya, untuk banyak tidak ada standarisasi lah, pokoknya kalau lebih dari 1 atau 3 itu kan udah banyak dengan di buah pertama. Tapi kan secara umum lah kita nggak usah diterangkan lagi bahwa banyak itu dalam satu pohon nangka 10 itu udah banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, adaptif. Ya, di berbagai lokasi tanaman nangka itu merupakan salah satu tanaman yang sangat adaptif, dan J33 ini adaptif di beberapa lokasi, banyak lokasi bahkan di Asia itu ya. Ketiga, memiliki cita rasa yang kebanyakan kalau nangka pasti manis gitu ya, manis dan tidak manis gitu ya, manis dan tidak manis. Manis sudah teruji di Malaysia 33 skala Brix, di Indonesia sempat sampai 35 skala Brix gitu ya. Ya, normal manis ya 27, 26 itu udah manis, 25 pun sudah manis gitu ya. Jangan terlalu manis. Ini terpenuhi dan sudah teruji secara ilmiah dan sudah dibuktikan ya dengan tes berbagai macam alat. Angkanya kurang lebih sama. Yang membuat dia rendah atau tinggi adalah perawatan. Tanaman apapun akan terpengaruh oleh pemupukan. Yang memaksimalkan potensi tanaman apapun itu adalah pemupukan. Ketika data di lapangan di luar banyak yang mengatakan nangka ini manis, kemudian ada satu pihak mengatakan nangka ini tidak manis, tidak istimewa, berarti perawatan yang menjadi masalah, bukan di varietasnya ya. Itu masalah manis ya. Ketiga, berikutnya adalah iklim yang mempengaruhi kualitas rasa, warna, kegenjahan dan lain-lain. Karena iklim tempat di mana hidupnya tanaman itu nggak bisa kita kelola gitu ya. Artinya apa? Kita mengikuti mereka, kita mengikuti iklim. Oke, yang keempat, daya simpan. Daya simpan di J33 merupakan sangat fantastis ya. Kalau di kulkas atau di cooler ini ya bisa tahan 2 minggu. Apalagi dibekukan. Nah, ini menjadi kualitas yang sangat layak. Kenapa? Ketika setelah dikupas, kita taruh di sealer vakum, kita masukkan ke freezer, tentu akan tahan lama gitu ya. Ada beberapa nangka, mungkin banyak juga nangka yang sekarang mateng, besok atau besoknya lagi sudah lembek. Dan itu yang menyebabkan kualitas itu dipertanyakan, karena daya simpan itu menjadi salah satu kunci bagaimana pasca panen kita bisa mengolah dengan baik. Oke, yang kelima, harga.
kualitasnya bagus, standarnya bagus di lapangan, tentunya menjadikan harga nangka itu menjadi tersusun dengan baik atau terbentuk ya. Nangka lokal pun ada harganya, tapi biasanya per geluntung atau per butir dihargai mungkin 40 sampai 50 ribu. Misalnya nangka J33 dihargai dengan 7.000 atau 10.000 dalam 1 kilo, ini sudah sangat menguntungkan buat para petani nangka, kecuali memang tidak dijual, hanya untuk konsumsi sendiri. Makanya sering kita ngobrol dengan beliau, Bang Pi Gojek, ada beberapa nangka yang memang itu khusus untuk koleksi atau khusus untuk perkebunan, atau biasanya kalau nangka itu bisa dikebunkan berarti bisa dikoleksi. Tapi nangka varietas yang hanya untuk dikoleksi sulit untuk dikebunkan. Kenapa? Ini membuat cost kita menjadi lebih sedikit. Jadi itu masalah varietas yang sudah terbentuk dengan baik, dan itu pun bisa menjadi sebuah standar bahwa nangka itu minimal sama dengan TK Mielo atau J33. Nah, dari berbagai macam faktor tadi yang harus kita pahami adalah masalah rasa. Karena semua sudah terstandar, tapi rasa itu bisa naik turun karena iklim, pemupukan, ya. Iklim tadi ada curah hujan, kelembaban udara, kurang panas dan lain-lain, air menggenang, cuaca dan lain-lain. Ini yang membentuk kualitas menjadi kurang baik. Hampir semua pedagang tanaman atau petani mengatakan di musim hujan jangan pernah cari barang enak. Sulit ya, kenapa? Otomatis curah hujan tinggi, tanah lembab, matahari kurang, penyerapan nutrisi di tanah kurang, atau tidak dimasak karena tidak ada matahari. Sehingga apa? Makanan itu diem, nggak dimakan, nggak diproses, mataharinya nggak ada, dapurnya nggak ngebul, makanya rasanya hambar. Apalagi dengan N tinggi dari langit yang membuat pertumbuhan flash. Sehingga apa? Nutrisi yang harusnya dimakan untuk buah itu dilarikan ke daun, ke pertumbuhan. Nah, itu yang mengakibatkan kualitas rasa berkurang. Kalau baru panen sekali satu pohon, jangan mengatakan apa-apa deh. Kalau ngomong keburukan jangan dulu. Kalau ngomong kebaikan boleh dikit. Tapi kalau ngomong keburukan belum, karena itu belum hasil analisa. Nah, keginjahan kenapa di nangka J33 itu 2 tahun berbuah? Jika ada yang mengatakan baru 3 tahun, 4 tahun, berarti dia terlambat sedikit. Kalau udah 4 tahun, 4 tahun setengah, 4 tahun, 5 tahun, ini berarti penanamannya tidak benar, perawatannya tidak benar. Ya. Nangka di umur 2 tahun itu bisa mencapai 4 meter, 5 meter kalau pertumbuhannya bagus, pengelolaan tanahnya benar. Ya. Jadi itu juga tergantung, bukan hanya tinggi, tapi faktor kedewasaan dalam pembentukan cabang. Ada, kita udah sering posting. Ya, di sini ada 2,5 tahun sudah berbuah, termasuk ini adalah salah satu buahnya. Buah perdana, bobotnya 16 kilo. Sayang, crack karena kurang nutrisi, kurang kalsium musim hujan, dan ini bocor. Nah, ini bocor, air masuk dan akhirnya crack, basah. Yang masuk kualifikasi yang bagus, ya, jadi hanya dimakan, tapi masih layak dimakan, masih bisa dimakan. Kalau dijual bentuk buka mungkin masih oke, tapi yang bagus, yang grade ya ini grade A. Ya, jadi ya, ketika kita memiliki varietas yang baik, rawat dengan baik, rawat dengan premium, yang akan menghasilkan kualitas premium. Karena hanya nutrisi yang bisa membuat potensi itu lebih maksimal. Ya, jadi ingat,
Kalau varietasnya udah bagus, perawatan harus bagus, bukan tanam dan tinggal. Ya kalau kita nggak ditipu sama anak buah, bahaya. Ya, jadi mohon maaf sekali. Kalau dibilang dipupuk, padahal nggak dipupuk, udah banyak di Indonesia. Nggak usah ngomong di rakyat biasa, banyak. Di atas juga banyak. Subsidi, ya subsidi. Ya. Bahan bakar minyak aja bisa dioplos, apalagi pupuk gitu ya. Itu ya, jadi jangan mengecam atau menjustis sesuatu yang menurut kita ya itu kelihatan lagi banget ininya. Menurut saya pokoknya itu udah parah. Jadi gini aja, ini udah 100.000 orang mengakui, bukan bahkan jutaan. Kalanya dari satu orang aja, aduh nggak layak lah, kasihan dibully. Nah ini kita belah ya, kita belah kualitasnya. Ini tumbuh di DPL rendah 100 mdpl, Kota Blitar ya, Blitar. Umur pokok 10 tahun lebih. Kalau ini umur 1 tahun, 25 tahun, 2,5 tahun ya. Nah, ini dia. Apa istimewanya nangka ini? Apalah. Apa nih istimewanya? Ya. Oke. Apa yang membuat istimewa varietas ini? Ya. Jadi itu pertanyaan yang sering dikatakan. Lidahmu yang akan menguji kualitas. Lidah itu yang akan memberikan statement atau cara berpikir. Nih, lihat. Ketebalannya udah sangat standar ya. Udah sangat standar. Warna juga udah bagus. Tidak sekuning yang lain. Itu bukan sebuah kelemahan, tapi itu takdir. Ya. Ini ketebalan, ya. Aroma, gam, kuat. Oke, kita incip. Bismillah. Ini pas dinikmati karena apa? Ada asam-asamnya, ada aroma gam kuat. Oke? Ini kalau dibiarkan lagi satu malam atau nanti sore, ini udah berubah dalam sekian jam, warna udah berubah menjadi kuning ketuaan. Kemudian rasa juga makin manis. Kenapa? Proses fermentasi berjalan. Ingat, buah matang itu karena ada fermentasi, pembusukan. Kalau sudah over fermentasi berarti busuk. Kalau pas itu namanya matang. Kalau belum matang namanya mengkal. Ini pas, enak dikupas dan ini kering banget. Ini ngupasnya juga enak. Melepas dari ini, jadi bawang ini juga enak nanti. Kering ya, nggak basah. Nggak usah dibesar-besarin. Varietas nangka ini sudah besar, udah kesohor. Kalau teman-teman punya varietas yang lebih baik, ayo kita bantu pemasaran. Kalau warna merah jelas Mitrudo. Orang kalau udah menanam, kemudian makan, nanti baru bisa merasakan. Penikmat nangka itu membedakan nangka yang enak dan tidak enak. Ya, saya percaya itu. Orang yang penikmat nangka itu akan merasakan enak nggak enaknya nangka. Ya, jadi kalau ada orang yang merasa saya ahlinya nangka, tapi ngomong nangka ini
nggak enak, tapi halayak umum mengatakan enak. Sorry, nggak level. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkebun dan semoga sukses selalu. Jaya petani nangka Indonesia.